ketika itu dan dia menghina Yesus Kristus dan menghina Alkitab, sepulang dari khutbah itu langsung terkunci mulutnya. Shalom Pak Saifuddin. Shalom. Saya kebetulan setelah COVID ini memang lagi tidak ada kerjaan Pak. Jadi cukup banyak mengikuti YouTube yang berisi apologet dan lain sebagainya. Saya agak tertarik dengan saudara-saudara kita Muslim Pak ya. Di mana banyak sekali saya lihat khotbah-khotbah yang mereka lakukan itu mengutip beberapa ayat Alkitab, kemudian memelintirnya dan mencocokkannya dengan yang ada di imannya mereka. Nah, ini saya teringat ya Pak, saya juga baca Alkitab di Kejadian 3, bagaimana saat iblis mencobai Hawa dengan menggunakan ayat Alkitab, firman Tuhan, kemudian memelintirnya sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Juga pada saat Tuhan Yesus dicobai di Matius 4 oleh iblis dengan menggunakan firman Tuhan, memelintirnya, namun dia tidak berhasil. Kalau Hawa dia berhasil. Artinya Tuhan Yesus tidak bisa dicobai oleh iblis. Nah, saya nggak ngerti, ini bukan terjadi hanya di Indonesia saja ya Pak ya. Bahkan di luar negeri pun banyak sekali para scholar itu ahli agama Islam yang melakukan hal tersebut. Apakah, saya ingin bertanya ke Pak Saifuddin ini selaku yang pernah beriman di Islam ya Pak. Apakah ini memang merupakan salah satu ajaran Islam untuk mengutip ayat-ayat Alkitab, memelintirnya, kemudian mencocok-cocokkannya dengan iman yang dipercayai? Mungkin itu dulu Pak. Saudara Muslim itu kenapa suka mengambil ayat-ayat Alkitab untuk dipakai? Karena memang hubungan erat antara menurut Islam tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Maka mereka mengatakan bahwa Alkitab juga itu adalah kitab sucinya orang Islam. Hanya Alkitab itu sudah dipalsukan. Gitu. Ada ayat-ayat yang dipalsukan. Menurut mereka ada ayat-ayat yang masih asli. Maka carilah yang asli itu, gitu. Antara lain begitu. Tetapi memang orang Islam itu, saudara-saudara Muslim, ulama-ulama itu, termasuk saya ketika masih Muslim, itu banyak menulis buku artikel tentang hubungan antara agama Islam dan agama Kristen. Bahkan saya pernah menulis jilbab dalam Injil. Saya pernah menulis jilbab dalam Injil, bahwa perintah berjilbab itu sudah ada dalam Injil, bukan Al-Quran saja.
kemudian haram ini, haram itu. Saya banyak menulis artikel-artikel ketika saya masih muslim waktu itu. Gitu. Dan ada ayat-ayat yang dipotong dan dipelintirin. Nah, tokoh utama yang suka mempelintiri ayat-ayat Alkitab itu adalah Ahmad Deedat, sudah almarhum. Dan dia khutbah terakhirnya di Sydney, di Australia, ketika itu, dan dia menghina Yesus Kristus dan menghina Alkitab. Sepulang dari khutbah itu langsung terkunci mulutnya, tidak bisa ngomong selama 9 tahun. Seluruh harta kekayaan yang dia peroleh dari khutbah-khutbah dia, debat-debat dia di Eropa, Amerika, dia sangat terkenal waktu itu, bahkan mendapatkan hadiah dari Raja Arab Saudi sebagai orang yang mempertahankan keyakinan Islam. Tidak tersisa harta kekayaan, bahkan dia untuk hidup selama 9 tahun itu habis seluruh kekayaannya. Ahmad Deedat ini banyak sekali menggunakan ayat-ayat Alkitab, dipotong, ditambah-tambahin, dipotong lagi sama dia, sampai begitu. Kemudian yang terkenal lagi adalah Zakir Naik. Nah, itu sama juga, karena dia berguru kepada Ahmad Deedat. Nah, di Indonesia ini banyak sekali mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang Kristen yang masuk Islam. Semuanya tidak ada yang beres. Semuanya tidak ada yang beres. Semuanya tidak ada yang beres. Kesaksian hidup mereka. Ngaku-ngaku sekolah di sana, sekolah di sini. Dia adalah ini dan itu. Sama juga dengan Insan Mokoginta. Itu mempelintirkan semua ayat-ayat Alkitab yang dia baca itu. Itu mempelintirkan semua ayat-ayat Alkitab yang dia baca itu. Dipelintir ke sana, dipelintir ke sini, tanpa memahami hubungan ayat-ayat di dalam Alkitab itu, sehingga dia hanya menggunakan ayat yang dia sukai, yang disesuaikan dengan kitab suci mereka. Oh, ini loh ayatnya begini. Giliran Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu Esa, tapi di ayat yang lain menggunakan kami, kata kami, berarti Allah itu kan bukan sendirian dong. Bukan Allahu Ahad. Ayat-ayat menggunakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga itu Al-Quran. Kata kami di situ bukan Allah. Mestinya aku yang menurunkan Al-Quran, dan aku pula yang menjaga. Mestinya itu dong, kalau itu kata dari Al-Quran. Giliran Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu Esa, tapi di ayat yang lain menggunakan kami, kata kami, berarti Allah itu kan bukan sendirian dong. Bukan Allahu Ahad. Ayat-ayat menggunakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga itu Al-Quran. Kata kami di situ bukan Allah. Mestinya aku yang menurunkan Al-Quran, dan aku pula yang menjaga. Mestinya itu dong, kalau itu kata dari Al-Quran. Ini salah satu contoh yang oleh Insan Mokoginta dipakai ayat-ayat untuk mempelintir Alkitab. Para mu'alaf itu menggunakannya sesuka hatinya untuk pelintirin ayat-ayat itu, tanpa melihat sejarah dan kedudukan di mana ayat itu diucapkan.
Demikian. Ya, makasih Pak. Jawaban saya. Makasih Pak Saifuddin. Kalau dalam hal ini sebenarnya saya prihatin juga ya, artinya kasihan Sama-sama. juga saudara-saudara kita Muslim ini ditipu, dibohongi, dibodohi begitu Pak ya. Jadi dan satu hal lagi saya merasakan bahwa saudara-saudara Muslim itu sebenarnya nggak pede dengan iman yang mereka imani gitu Pak, sehingga perlu mencari referensi di kitab orang lain gitu, kitab agama lain. Kalau memang mereka pede dengan Al-Quran yang mereka miliki, menurut saya imani saja, nggak usah banding-bandingkan dengan Alkitab, dengan Taurat, dengan buku apapun itu gitu loh. Dan ya kalau misalnya dibongkar semua keburukan yang ada di Al-Quran, mereka akhirnya akan menjadi malu sendiri Pak. Artinya banyak sekali sudah referensi yang bisa kita lihat di YouTube yang menunjukkan betapa buruknya itu Al-Quran. Kalau boleh dikatakan dulu yang siapa namanya ya mengarang buku Satanic Verses itu ya mungkin ini disampaikan secara visual. Salman Rushdie, dan sekarang ini disampaikan secara audio visual sehingga kita bisa mengikuti semuanya gitu Pak, dan ini telanjang sekali, banyak sekali yang bisa mengupas itu secara detail. Yang terkenal sekarang kan Christian Prince dan David Wood ya dari Amerika, itu yang mengupas Al-Quran itu secara detail gitu loh Pak. Ya itu aja Pak Saifuddin, terima kasih banyak atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Sama-sama. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut dengan Pak Indra. Pak Indra. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaan saja Pak, singkat karena banyak yang menunggu. Ya, silakan. Oh iya. Begini Pak Ibrahim, sebagai seorang Muslim, saya rasa jaminan untuk berbuat baik kepada sesama manusia itu lebih ke Islam daripada ke orang-orang Nasrani. Karena di Islam, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka dia masuk surga. Akan tetapi, ada juga syariat-syariat yang mengatur tentang larangan-larangan, perintah-perintah yang harus dilaksanakan, ya kan? Nah, kalau kita melanggar larangan dan tidak mengerjakan perintah, maka kita akan dicatat oleh malaikat yang mencatat. Dan itu yang nanti akan dihisab di hari kiamat. Apabila ada beberapa kesalahan, maka kita akan mampir ke neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Adapun kalau di Kristen, yang penting percaya sama Yesus, sudah selamat. Nah, ini yang tidak menjadikan sebuah jaminan bahwa dia akan berbuat baik kepada sesama manusia. Karena apa? Dia tidak takut berdosa. Dan yang kedua, berkaitan dengan Bapak yang sebelumnya mengatakan, kata nahnu, kami bersama, Allah mengatakan bahwa dirinya itu jamak. Yaitu kalau kita bicara Alkitab dalam bahasa Ibrani, belesonot Ibriot, maka itu diulang-ulang juga Allah menunjukkan kejamaannya dengan kata apa? Allah kadang menyebut dirinya Elohei, tetapi kadang di ayat-ayat yang lain dia disebut Elohim. Nah, ini sama dengan nahnu dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Ketika Allah melakukan suatu perbuatan, dia melibatkan para malaikatnya, maka disebut nahnu. Yang Bapak tadi katakan, nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafidun. Kenapa? Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, karena Allah tidak menurunkan Quran langsung kepada Muhammad, melainkan dia utus Jibril. Makanya dia menggunakan kata nahnu bersama-sama. Dan ketika Allah juga ingin menciptakan Adam di dalam perjanjian lama dalam bahasa
hibridnya. Maka Allah menyebut Elohim. Karena apa? Jama, dia bersama-sama malaikat, dia memerintahkan. Bahkan di dalam Pirkei Rabbi Eliezer dari kitab Talmud, itu kan dijelaskan sama Rabbi Eliezer tentang sebab asal muasalnya. Itu seperti kitab hadis dalam Bani Israel. Bagaimana dalam penciptaan Adam itu tidak serta-merta langsung jadi. Seperti yang difirmankan dalam Perjanjian Lama, melainkan harus ditafsirkan melalui tafsir itu. Nah, tafsirnya bagaimana? Allah mengutus, Elohim mengutus siapa? Malaikat untuk turun ke bumi mengambil tanah yang terbaik. Diangkat ke langit, dibuatlah bentuk seperti Adam, dan pada saat itu belum ada nafas. Kemudian Allah tiupkan nafasnya, maka Adam pun hidup. Nah, itu juga Allah menggunakan kata Elohim. Jadi ini perlu dimaknai. Apakah Anda tidak mengetahui bahasa Ibrani? Apakah Anda hanya mengandalkan terjemahan LAI yang penuh kontroversi itu? Ya, sekian saja. Ya, terima kasih. Itu kan hanya menguatkan penjelasan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ya, baik. Ada lagi? Pak Indra?